Banyak yang masih bingung jualan di Shopee itu bayar nggak sih? Terus kita bayarnya per bulan atau pas ada produk yang terjual aja? Kenapa biaya admin tiap orang itu bisa beda-beda? Ada yang mahal dan ada yang murah juga. Gak perlu bingung-bingung lagi, hari ini kita akan bahas tuntas tentang biaya admin di Shopee. Pastikan nontonnya jangan setengah-setengah. Simak terus. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel aku, Uni Nuni. Di video kali ini kita akan bahas tentang biaya admin di Shopee. Nah, di sini tuh masih banyak yang bingung tentang biaya admin di Shopee. Ada toko yang biaya adminnya itu murah, ada juga yang mahal. Nah, ini tuh tergantung status toko kita dan program apa yang kita ikuti. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe, agar kalian gak ketinggalan video-video tentang jualan online dari channel ini. Nah, di Shopee itu ada biaya admin dan biaya layanan. Jadi, biaya admin itu tergantung status toko itu, misalkan kita non-star, star seller, ataupun Shopee Mall. Perhitungan biaya admin itu penting banget buat kita tahu dan pahami agar kita nggak rugi dalam menentukan harga jual. Jadi biaya admin itu bukan kita bayar per bulan, tapi berdasarkan transaksi yang terjadi atau orderan yang masuk di toko kita. Dan itu otomatis akan terpotong dari pembayaran pembeli. Nah, misalkan biaya admin ditambah biaya layanan itu totalnya 5,6%. Dan harga produk atau harga jualnya itu 100.000. Berarti potongannya itu 5.600. Jadi uang yang akan masuk ke saldo kita itu 100.000 dikurangi 5.600. Nah, itu total akhir pembayaran pembeli yang akan masuk ke saldo penjual kita. Nah, langsung aja kita cari tahu berapa sih biaya admin di Shopee. Yuk. Kalau kita baru jualan di Shopee, berarti kita termasuk penjual non-star. Penjual non-star ini juga terbagi dua, ada penjual non-star yang orderannya itu kurang dari 100 dan penjual non-star yang orderannya lebih dari 100. Kalau misalnya kita penjual non-star yang orderannya itu masih kurang dari 100, berarti biaya admin kita itu masih gratis. Jadi kita nggak bayar biaya admin, kecuali biaya layanan. Itu kan beda. Biaya layanan itu misalkan kita ikut program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Biaya layanan program gratis ongkir itu juga gratis, kecuali program gratis ongkir ekstra. Jadi dibedakan ya. Jadi gratis ongkir biasa itu biaya layanannya tuh gratis alias tidak ada. Sedangkan gratis ongkir ekstra itu kita dibebankan biaya. Nah, nanti kita akan jabarkan berapa persen sih biaya untuk masing-masing status seller dan program yang diikuti. Yang pertama itu penjual non-star. Seperti yang aku bilang tadi, penjual non-star itu kan ada dua. Ada yang orderannya kurang dari 100 dan yang lebih dari 100. Nah, biaya admin untuk yang kurang dari 100 itu masih gratis, sedangkan yang lebih dari 100 orderannya biaya adminnya itu 1,6% atau 0,75% untuk beberapa kategori tertentu. Kategori produk tertentu yaitu berlaku untuk produk elektronik, audio, makanan dan minuman, hewan peliharaan, gaming dan konsol, komputer dan aksesoris, kesehatan, kecuali lensa kontak dan kesehatan mata lainnya, logam mulia, tablet, handphone, walkie-talkie, alat casting, USB and lampu handphone, modem, mainan balok, mainan slime dan squishy, kamera keamanan, drone, aksesoris drone, lampu, minyak esensial, kursi taman, kursi dan bangku, sealer, hobi dan koleksi, kecuali souvenir. Jadi ini adalah kebijakan terbaru Shopee per tanggal 28 Juni. Untuk beberapa kategori itu biaya adminnya itu lebih murah. Aku langsung kasih contoh, misalkan tokonya itu non-star dan dia ikut program gratis ongkir yang biasa. Ketika ada orderan yang masuk, nah harga produknya itu 100.000, biaya adminnya itu 1,6% untuk kategori umum. Itu artinya potongannya itu Rp1.600. Dan total uang yang akan masuk ke saldo penjualnya itu adalah Rp98.400. Kecuali
Misalkan penjual menyiapkan voucher-voucher tertentu, berarti dikurangi juga dengan jumlah voucher. Nah, untuk biaya layanan penjual non-star, yang pertama itu biaya layanan program gratis ongkir ekstra, yaitu sebesar 4% atau 3% untuk kategori tertentu. Nah, kategori tertentu tadi kita udah lihat. Nah, kategorinya itu sama dengan yang sebelumnya. Biaya layanan cashback ekstra itu sebesar 1,4%. Penjual non-star yang sudah menyelesaikan lebih dari 100 orderan dan mengikuti program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra dan tidak termasuk dalam kategori khusus, berarti biaya adminnya itu 1,6%, gratis ongkir ekstra itu 4%, ditambah lagi biaya cashback ekstra 1,4%. Nah, selanjutnya itu ada penjual Star dan penjual Star Plus. Nah, untuk penjual Star, biaya adminnya itu sebesar 2% atau 1,25% untuk kategori tertentu. Sedangkan untuk biaya layanannya, biaya layanan program gratis ongkir ekstra yaitu 3,6% atau 2,5% untuk kategori tertentu. Dan untuk cashback ekstra 1,4%. Kemudian yang ketiga ada penjual Shopee Mall. Nah, penjual Shopee Mall ini biaya adminnya itu tergantung kategori produk. Jadi mulai dari ada 1%, 3%, 5 sampai dengan 5%. Jadi ini berdasarkan kategori. Nah, kategorinya tuh kayak ini. Teman-teman bisa baca di sini. Ini sumbernya dari Pusat Edukasi Penjual. Di situ lengkap tentang rincian adminnya juga. Nah, sedangkan untuk biaya layanan program gratis ongkir ekstranya itu 2% dan cashback ekstranya itu 1,4%. Biaya layanan itu ada maksimal Rp10.000 per kuantitas produk. Nah, di sini juga masih banyak yang bingung. Katanya maksimal biaya adminnya itu maksimal Rp10.000, tapi kok masih banyak ya kasusnya biaya admin yang terpotong itu lebih dari Rp10.000, bahkan 20 sampai Rp20.000. Jadi biaya admin itu nggak ada maksimalnya, sedangkan yang maksimal Rp10.000 itu ya untuk biaya layanan. Biaya layanan ini juga dihitungnya tuh per kuantitas produk. Misalkan pembeli ini order skincare, satu produk skincare itu maksimal biaya layanan itu Rp10.000. Dan itu untuk masing-masing biaya layanan cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra itu juga dibedakan. Jadi untuk gratis ongkir ekstra maksimal Rp10.000 dan cashback ekstra maksimal Rp10.000. Banyak seller juga itu yang mengeluh biaya admin di Shopee itu mahal-mahal. Nah, cara untuk mengatasinya itu harga jual produk kita yang harus dinaikkan lagi. Teman-teman juga bisa siasati dengan misalkan hanya ikut program gratis ongkir ekstra tanpa ikut cashback ekstra, itu lebih menghemat. Jadi sebaiknya teman-teman menghitung biaya admin ini sebagai modal agar kita bisa melihat seberapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan ketika menjual produk tersebut. Jangan sampai kita rugi ya. Kita harus benar-benar memperhitungkan biaya admin. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan teman-teman jadi lebih mengerti tentang biaya admin di Shopee. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan seputar jualan online ataupun seputar Shopee. Teman-teman juga bisa DM di Instagram aku di @sriwayuniabbas_. Teman-teman mau request video selanjutnya kita bahas apa, teman-teman bisa DM dan tulis di kolom komentar juga. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.